get out there. We gotta do something. Jesus, Daddy, let me in! Please, let me in! Di Taman Negara bagian Big Timber, terjadi fenomena supranatural di kabin seorang penebang kayu yang meninggal lebih dari 100 tahun lalu. Setelah kompor menyala sendiri, si penebang kayu bangkit kembali dari alam lain dan ingin balas dendam. Karena pada hari itu adalah Fat Tuesday, ia mengikuti tradisi Amerika dengan membuat pancake sebelum meneror korban-korbannya. Tanpa menyadari ancaman bahaya, sekelompok remaja pergi menuju taman itu dengan bus sekolah untuk bekerja sebagai pembina di church camp. Anggota baru dalam kelompok itu adalah seorang gadis bernama Faith. Sikapnya yang tenang membuat penasaran cowok-cowok di kelompok itu yang membuat beberapa gadis cemburu, terutama Daniel. Namun Faith bersikap tenang. Ia saling sindir dengan Daniel menggunakan ayat-ayat Alkitab. Sikapnya menginspirasi Jacqueline yang memutuskan untuk berteman dengannya. Sementara itu, pimpinan kelompok berusaha menarik perhatian, tapi ia diabaikan. Ia kehilangan kesabaran dan menyuruh semua orang diam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Dog dan menjanjikan pizza gratis asalkan semua orang bersikap baik. Saat bus sekolah melewati Dr. Peter Sutcliffe, dokter itu bertanya kepada penjaga toko, kemana rombongan itu pergi. Penjaga toko menjawab, setiap tahun gereja mengirim pembina muda ke Camp Good Friend untuk menyambut anak-anak yang akan datang besok. Mendengar hal itu, Dr. Peter membeli banyak amunisi selain membawa sebungkus pancake. Dog menjelaskan kepada supir bus, Leon, di mana dia harus menjemput anak-anak nanti, sambil menekankan agar langsung membawa mereka ke lokasi, bukan ke kasino seperti yang terjadi terakhir kali. Setelah semua orang berkumpul, Dog memperkenalkan rekan kerjanya, Teresa, dan juru masak bernama Reggie. Ketiganya berbicara dengan semangat yang dibuat-buat, dan memperlakukan para remaja seperti anak TK. Satu-satunya yang terlihat benar-benar antusias adalah dua sahabat, Kendra dan Courtney. Saat absen dimulai, Teresa membagikan tugas kepada setiap nama yang dipanggil. Faith dipanggil bersama Jacqueline. Mereka akan bertanggung jawab atas area voli. Masih terpaku pada penampilan Faith, Jeff dan Stan bahkan tidak mendengar nama mereka di absen. Orang lain yang juga cuek adalah si sopir bus, Leon. Bukannya menjemput anak-anak peserta perkemahan, dia malah memutuskan untuk bersenang-senang dengan dua wanita panggilan. Kedua wanita itu lebih sibuk dengan ponsel mereka daripada memperhatikan Leon, dan mereka tidak tahu bahwa si penebang kayu telah datang membawa tumpukan pancake raksasa. Salah satu dari mereka terkejut saat mendengar pintu bus terbuka. Yang satunya mengira temannya terlalu paranoid, tapi dia segera sadar setelah melihat seorang pria bertopeng berdiri tepat di belakang temannya. Dengan sekali ayun, kapak si penebang kayu memenggal kepala mereka. Dion baru sadar teman wanitanya hilang setelah beberapa saat, lalu ia menjadi korban ketiga. Terlihat ada sebuah panggangan bersandar di bus, dan cairan yang membasahi pancake ternyata bukan sirup stroberi. Di lapangan voli, Jacqueline dan Faith melihat seseorang bersembunyi di balik tumpukan jerami. Faith mendekat dan menemukan seorang anak laki-laki bernama Ernie dengan teropong. Ia mengaku sedang mengamati burung, tapi sketsa di bukunya menunjukkan hal lain. Sementara itu, Jeff dan Stan mengabaikan tugas dan membicarakan cewek-cewek di kelompoknya. Stan masih terpikat pada Faith, tapi Jeff merasa Courtney dan Kendra lebih mudah didekati. Istirahat mereka berakhir saat seorang staf bernama Alberto menyeret mereka ke kandang kuda dan bahkan mengambil semua ganja mereka. Jeff dan Stan membuat patung diri mereka dari kotoran ternak dan kabur. Alberto yang kesal mulai berbicara sendiri pada foto mantan pacarnya Carmen saat si penebang kayu datang ke kandang. Penebang kayu melihat gambar Carmen menggantikan wajah Alberto dan bahkan menggosokkan wajahnya ke jenggot Alberto, seolah-olah mencium rambut kekasihnya. Alberto pun berkata bahwa Carmen harus memaafkannya karena hidup ini terlalu singkat. Si penebang kayu membuktikan hal itu. Ia mengangkat Alberto dari leher lalu merobek kepalanya. Di saat yang sama, Jeff dan Stan masih mencari Kendra dan Courtney. Mereka melewati kabin tempat Teresa sedang berganti baju, kemudian memutuskan mengintip lewat jendela, tapi Dog mempergoki mereka. Lalu kita diperkenalkan dengan penjaga keamanan bernama Lou Ann Potts, yang bertanggung jawab atas Taman Big Timber. Dialah orang yang diajak bicara oleh Dr. Peter soal masalah di perkemahan. Peter meminta agar pengunjung taman segera dievakuasi. Saat ditanya alasannya, Peter menjelaskan bahwa daerah itu dihantui penebang kayu yang sudah mati. Luen mengatakan bahwa cerita aneh seperti itu sudah biasa, dan ia tak punya waktu untuk mendengar omong kosong dari orang asing. Ia menyuruh rekannya, Shep, mengantar Peter keluar, tapi Peter ngotot ingin menunjukkan kumpulan kliping surat kabar. Kliping berita itu menunjukkan ada gelombang kejahatan di wilayah itu setiap 30 tahun sekali, dan kejadian itu selalu terjadi saat Fat Tuesday. Meskipun Shep cukup terkesan, Luen justru marah dengan cerita yang dianggap tak masuk akal. Ia mengusir Peter dari kantornya.
Tapi sebelum Peter pergi, Chef diam-diam menyusul dan menawarkan kesepakatan. Ia ingin menyimpan resep bakso yang kebetulan ada di balik salah satu kliping berita. Sebagai gantinya, ia akan memberitahu Peter cara menuju ke perkemahan Good Friends. Di perkemahan, Courtney dan Kendra sedang berjemur di tepi danau. Ernie, yang selalu suka mengintip cewek, merasa beruntung bisa melihat mereka, apalagi saat mereka memutuskan untuk melepas bikini. Courtney, satu-satunya yang religius selain Jacqueline, awalnya malu, tapi Kendra meyakinkannya bahwa rasa malu juga termasuk dosa. Terpukau oleh pemandangan itu, Ernie tidak sadar saat kapak mulai menebang pohon di sebelahnya. Ia baru sadar ada yang salah ketika sudah terlambat. Sebuah batang pohon besar jatuh tepat menimpanya. Lalu terlihat si penebang kayu kembali meletakkan pancake-nya sedemikian rupa, seolah-olah tiap korban menyumbangkan sesuatu untuk sirupnya. Kejadian itu tidak disadari oleh Courtney dan Kendra. Mereka memutuskan keluar dari air setelah mendengar suara petir di kejauhan. Jeff dan Stan sedang berlari di jalan setapak ketika mereka bertemu Faith dan teman-temannya. Melihat Faith dari dekat, Jeff langsung berubah pikiran. Jeff menemani Faith ke kafetaria, sementara Stan melanjutkan pencariannya untuk menemukan Kendra dan Courtney. Di sisi lain taman, Daniel berhasil kabur dari tugasnya untuk bersenang-senang dengan seorang pria bernama Trevor. Ia menyuruh Trevor mengambil rokok, dan cowok itu setuju meskipun malas. Panggangan yang menyeramkan berada tepat di tengah jalan. Trevor baru saja menyadari ada yang aneh sebelum tangan si penebang kayu mengangkatnya ke udara dengan mencengkram lehernya. Mendengar teriakan Trevor, Daniel mengira dia bercanda. Cewek itu pun marah sambil berkata bahwa ia bisa melihat gerakannya dari balik semak-semak. Tanpa sadar, Daniel malah mengejek sosok pembalas dendam itu, seolah mengejek caranya sembunyi. Ia lalu berteriak menyuruh Trevor keluar, tapi yang muncul adalah si penebang kayu. Daniel kaget dan tak sempat kabur. Cewek itu pun tertangkap. Si penebang kayu memegangi pergelangan tangan dan kakinya, lalu mulai melipat tubuhnya hingga tak bisa bergerak. Setelah itu ia mengambil pancake dan menutupi tubuh Daniel dengan handuk. Tampaknya ia ingin menjadikannya sebagai meja, tapi membatalkannya karena Daniel terus saja bicara. Sementara itu, di kafetaria, Faith sedang membuat pancake dengan adonan terkenal milik J.T. Jepson. Reggie melihat dia mengubah resep, lalu minta mencicipi. Sambil menyembunyikan ekspresi jijik, Reggie bilang rasanya enak. Hal yang sama terjadi saat Jeff datang. Tampaknya tak ada yang berani bilang jujur soal rasa masakannya, sementara Reggie sibuk mencari galon sirup pancake yang hilang. Faith dan Jeff membuat dapur berantakan karena perang bahan makanan, dan yang lainnya ikut bergabung. Awalnya seru, tapi situasinya menjadi kacau. Tusuk sate yang menyala bahkan mulai berterbangan. Saat Faith terkena lemparan di perut, Jeff meminta yang lain untuk tidak terlalu kasar, tapi langsung dihujani pie dan bubur. Hal yang sama terjadi pada Jacqueline begitu dia tiba di sana. Di kantor penjaga taman, Luann mengganggu waktu makan penutup Chef dengan memberinya tugas. Ia sedang menyelidiki hilangnya 2 orang, dan tanpa sadar mulai membuka kumpulan kliping koran dari Peter. Untuk berjaga-jaga, ia memutuskan menyelidiki Peter dan menelepon rekannya untuk meminta laporan singkat. Tiba-tiba, ia mendengar suara keras yang mencurigakan dari dekat ruangan. Luann langsung bersiap dengan senjatanya. Ia menyusuri seluruh kantor hingga ke balkon, tapi tidak menemukan apapun. Namun saat ia berbalik untuk masuk lagi, si penebang kayu sudah berdiri di depan pintu. Ia mendorong Luann dengan kekuatan besar hingga terpental jauh. Luann bangkit dan langsung menembak tanpa meleset, bahkan setelah si penebang kayu jatuh. Ia mendekat dan terus menembak untuk memastikan semuanya aman. Setelah yakin bahwa ancaman sudah hilang, Luann masuk dan menuju ke telepon. Tapi ternyata musuhnya sudah bangkit kembali dan menghentikannya dengan kapak yang menancap di punggungnya. Dengan susah payah, Luann merangkak kembali ke meja dan mulai melempar semua yang bisa dijangkau ke arah si penebang kayu. Semua yang dilempar Luann tidak berdampak. Sampai kemudian ia melempar toples berisi sirup pancake yang sebelumnya dipakai Chef. Sirup itu tak terduga bereaksi pada si penebang kayu. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap, lalu ia pergi dengan marah. Luann menjerit kesakitan saat ia mencabut kapak dari punggungnya, lalu pingsan di lantai. Sementara itu, Stan berhasil menyusul Courtney dan Kendra yang sedang menata ulang kostum di ruang teater. Stan mengarang ayat Alkitab palsu untuk meyakinkan mereka bahwa minum-minuman itu diperbolehkan. Mereka pun mulai berpesta, bahkan Stan berdandan seperti Yesus, sampai si penebang kayu datang, menghancurkan panggung, dan langsung menangkap mereka. Stan dipukul oleh si penebang kayu, kepalanya dibenturkan ke papan pengumuman. Gadis-gadis itu menjerit dan melarikan diri. Kendra tanpa sengaja menginjak jebakan dan tergantung terbalik. Ia memohon pada Courtney agar tidak meninggalkannya sendirian, tapi Courtney bilang ia harus mencari bantuan. Kendra terus berteriak dan beberapa menit kemudian, sosok mengerikan itu muncul tepat di depannya. Kali ini, ia bertindak lebih praktis, memasang keran di dahi Kendra, meletakkan pancake di bawahnya, dan menyederhanakan seluruh proses. Courtney yang masih berlari di hutan tiba-tiba dihantam pancake tepat di tubuhnya sehingga ia terjatuh.
Courtney bangkit berdiri tapi dihantam lagi. Si penebang kayu datang mendekat lalu menghabisinya. Sementara, Peter akhirnya tiba di perkemahan dan memperkenalkan diri pada yang ada di situ. Ia mengajak semua orang berkumpul dan menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi karena taman itu terkutuk. Doug marah. Ia menyuruh Peter pergi dan mengancam akan memanggil polisi. Peter lalu menunjukkan kotak berisi adonan pancake J.T. Jepsen dan berkata bahwa itu adalah kotak penuh kebohongan. Jeff menganggap omongannya lucu dan gila, tapi Faith justru diam dan terlihat berpikir serius. Sebagian dari mereka merasa kesal dengan cerita Peter, yang kemudian mulai menceritakan asal-usul kutukan taman itu. Pada hari Fat Tuesday tahun 1892, Jepsen sedang berada di taman ketika mencium aroma harum yang menggoda. Aroma itu membawanya ke kabin sederhana seorang penebang kayu bernama Nehemiah Easterday. Easterday mengundang Jepsen untuk mencicipi pancake buatannya yang luar biasa enak. Saking enaknya, Jepsen langsung melihat peluang bisnis yang besar. Tapi Easterday menolak membagikan resepnya karena itu adalah rahasia keluarga. Karena terobsesi ingin kaya, Jepsen membunuh si penebang kayu dengan menenggelamkannya ke dalam panci sirup, lalu mengobrak-abrik kabin sampai menemukan resep yang disembunyikan di dalam tubuh binatang yang sudah diawetkan. Peter mengatakan bahwa bagian selanjutnya dari cerita ini sudah banyak diketahui oleh banyak orang, yakni Jepsen menciptakan bisnis pancake dan menghasilkan jutaan dolar. Tiba-tiba Faith memotong cerita itu dan menyebut Peter pembohong. Jeff lalu bertanya, apa hubungannya semua ini dengan keselamatan kita? Saat itulah Peter sadar kalau ia lupa menyampaikan bagian paling penting. 30 tahun setelah pengkhianatan itu, sang penebang kayu bangkit kembali setiap Fat Tuesday dan berkeliaran di taman dengan tumpukan pancake di atas panggangan raksasa. Puluhan orang tewas dan hanya satu orang yang selamat. Merasa bosan dengan topik yang seram itu, Doug menyuruh Reggie untuk mengusir Peter. Peter berteriak bahwa jika si penebang kayu itu berhasil menghabiskan semua pancake-nya, ia akan jadi tak terkalahkan. Faith berlari keluar. Jeff menyusulnya dan bertanya ada apa. Faith mengatakan ia takut pada cerita yang semua orang menganggapnya tidak masuk akal. Sementara itu, Peter hampir keluar dari area perkemahan dengan mobilnya ketika Luann muncul di tengah jalan dan meminta bantuan. Sebelum pingsan, satu-satunya kata yang sempat ia ucapkan adalah sirup. Dari kejauhan, Shep melihat Luann masuk ke dalam mobil Peter dan melihat mobil itu pergi. Saat ia kembali, Shep terpikat oleh panggangan pancake di pinggir jalan. Ia begitu terpesona dengan ukuran pancake itu, hingga tidak sadar si penebang kayu mendekat dari belakang dan langsung menyerangnya. Di kafetaria, semua orang sedang bersiap untuk menikmati pancake mereka. Reggie meminta maaf karena tidak ada sirup dan menawarkan yang lain. Ia menjelaskan bahwa galon sirupnya hilang entah kemana. Setelah itu, ia mengucapkan selamat makan dan pamit dari kafetaria itu. Teresa meminta Jacqueline untuk memimpin doa makan, dan semua orang terkejut dengan kreativitasnya yang penuh semangat untuk membersihkan jiwanya. Ia tak malu-malu dan bahkan mengaku dosa yang ingin ia lakukan bersama Doug. Doug terlihat bingung dan malu. Jeff pun kaget. Yang lain langsung mempercepat doanya, begitu menyadari arah pembicaraan yang tidak terduga. Saat makan malam berlangsung, Doug baru sadar bahwa Ernie tidak ada. Sebenarnya ada beberapa pembina lainnya yang juga belum muncul, tapi Doug hanya merasa heran, karena Ernie tidak pernah melewatkan waktu makan. Rasa penasarannya langsung terjawab ketika hal berikutnya, ia mengambil piring yang isinya bukan pancake, melainkan wajah Ernie yang sudah gepeng. Si penebang kayu tiba-tiba datang dengan mendobrak pintu kafetaria. Reggie menjatuhkan nampan pancake yang sedang ia bawa begitu melihat sosok menakutkan itu. Jacqueline berdiri dan mengucap doa untuk pertama dan terakhir kalinya sebelum kapak si penebang kayu melayang di udara dan menancap di kepalanya. Semua orang panik ketakutan. Reggie buru-buru menahan pintu dapur sambil menyeru semua orang untuk menyelamatkan diri. Doug langsung bersembunyi di bawah meja. Saat ada kesempatan pertama untuk kabur, ia mendorong seorang remaja demi bisa sampai ke pintu, lalu segera mengunci pintu begitu berhasil keluar. Reggie berkata mereka harus menolong yang masih tertinggal di dalam. Doug menolak dan menegaskan bahwa dia tidak akan membuka pintu itu. Saat itu juga si penebang kayu melempar tubuh seseorang ke arah panel listrik, menyebabkan listrik padam. Ketika Reggie mengatakan akan membuka pintu, Doug mengeluarkan pisau silet dari sakunya dan bilang akan membela diri dengan itu. Tapi ia langsung menjatuhkannya. Ia ketakutan saat Teresa menggedor pintu dari luar sambil memohon agar dibukakan pintu. Tak ada yang berani menolongnya. Si penebang kayu langsung menyerang, mencabut implan silikon Teresa yang terlempar dan secara tak sengaja menjatuhkan satu orang lagi. Kini tak ada siapapun yang tersisa di kafetaria. Monster itu mulai mendobrak masuk ke dapur. Doug buru-buru kabur dari posisinya, sementara Reggie, Faith, dan Jeff berusaha melarikan diri dengan susah payah mencoba mengangkat pintu garasi. Faith memperingatkan bahwa si penebang kayu hampir sampai. Jeff menahan pintu agar Faith dan Reggie bisa lewat duluan, tapi karena mereka berdua terlalu lamban, ia dihantam dari belakang.
Faith sangat terpukul melihat Jeff diseret ke dalam kegelapan, tapi Reggie menyadarkannya dan bilang bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua terus berlari sampai melihat seorang gadis duduk di sebuah bangku membelakangi mereka. Reggie mencoba memperingatkan soal bahaya, tapi saat menyentuhnya, mereka sadar bahwa ternyata itu adalah tumpukan bagian-bagian tubuh yang sudah terpisah. Lebih parah lagi, si penebang kayu sudah mengejar mereka semakin dekat. Faith dan Reggie langsung lari masuk ke kandang dan bersembunyi. Cahaya yang masuk lewat celah papan membuat penglihatan mereka silau, sementara suara langkah kaki terdengar makin mendekat. Mereka mempersenjatai diri seadanya dan bersiap keluar untuk melawan, tapi ternyata yang datang adalah Peter. Peter berhasil mengartikan maksud Luann saat di mobil. Ia menjelaskan bahwa sirup pancake adalah kelemahan si penebang kayu, karena di sanalah dulu dia mati tenggelam lebih dari 100 tahun lalu. Reggie tidak suka ide menghadapi monster itu hanya dengan sirup manis, tapi Faith langsung setuju dengan rencana itu. Lalu mereka menyadari bahwa Dog ternyata juga bersembunyi di tempat yang sama sejak tadi. Dog komplain suara mereka bisa menarik perhatian si penebang kayu dan bilang kalau mereka akan celaka. Dog lari tapi langsung terkena jebakan, tubuhnya pun terbelah dua. Peter lalu mengingatkan Faith dan Reggie bahwa si penebang kayu akan menjadi jauh lebih kuat setelah ia memakan pancake yang terakhir. Mendengar itu, Faith mengambil gergaji mesin, siap untuk melawan monster itu. Reggie bertanya kenapa mereka tidak kabur saja dengan mobil Peter. Peter mengatakan mobilnya sudah tidak muat untuk orang lain. Kecewa karena Peter tak banyak membantu, Reggie akhirnya bergabung dengan Faith, dan mereka berdua menemukan kabin tempat semua ini bermula. Faith menunjukkan bahwa panggangan sudah kosong, yang berarti hal terburuk telah terjadi. Sesuai dugaan, si penebang kayu muncul dari tungku dalam wujudnya yang paling kuat. Karena kesal dengan lawannya, ia melempar senjata mereka keluar jendela. Keduanya lalu mencoba melawan, tapi gagal. Shep tiba-tiba muncul di depan pintu sambil mengumumkan bahwa dia siap menyelamatkan semua orang. Tapi semangatnya tak dapat bertahan lama, karena si penebang kayu berdiri tepat di sebelahnya. Yang datang berikutnya adalah Peter. Ia masuk ke kabin sambil bicara seperti seorang pengusir setan, lalu menembakkan senapannya ke arah si penebang kayu. Tapi tembakannya tak mampu menahannya lebih lama. Jadi Peter menjalankan rencananya, yaitu menyerang si monster dengan sirup pancake. Sayangnya, penutup sirup itu sulit dibuka. Peter mencoba melawan dengan tangan kosong, tapi usahanya hanya menjadi tontonan yang menyedihkan. Si penebang kayu sama sekali tidak merasakan pukulannya. Faith mengambil senapan, tapi Peter memberitahu pelurunya sudah habis. Faith dilempar ke kabin. Di sana ia menemukan galon sirup yang sebelumnya hilang dari dapur. Mengikuti petunjuk Peter, Faith melumuri tubuhnya dengan sirup sebagai upaya yang terakhir. Akhirnya, Faith mengungkapkan bahwa dia adalah cicit dari J.T. Jepson dan menyalahkan si penebang kayu atas kegagalan urusan bisnis. Ia menyatakan dirinya akan mewarisi seluruh kekayaan keluarga dan menjadi kaya dari resep milik si penebang kayu. Marah karena keberanian Faith, si penebang kayu hendak membunuhnya. Tapi sirup yang menempel di tubuh Faith mulai menggerogotinya sebelum ia sempat mencekik dan membunuh gadis itu. Peter dan Reggie lega melihat Faith keluar dari kabin dengan selamat. Si penebang kayu sempat hidup lagi, tapi akhirnya hancur bersama kabinnya dalam sebuah ledakan besar. Besok paginya, Peter, Reggie, Faith, dan Luann menumpang kendaraan yang lewat di jalan. Mereka sangat lelah setelah malam yang panjang dan mengerikan. Dan film pun berakhir.